أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Kita sampai adab yang ke-9. Qala al-musannifu at-tasi'u a'ti at-tariqa haqqahu faghudda basaraka wa kuffal adha wa rudda salam wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Berikanlah jalan umum itu haknya, maka tundukkanlah pandanganmu, cegahlah gangguan, jawablah salam, ajaklah yang ma'ruf dan cegahlah yang mungkar. Ini berkaitan dengan duduk-duduk di jalan. Ketika kita menggunakan jalan umum untuk tempat duduk kita berbincang-bincang. Ini bukan membangun tempat umum loh ya. Jadi di jalan dibangun itu lain lagi. Nanti kita jelaskan. Ini jalannya tidak dibangun, cuma dikasih kursi atau dikasih kloso, terus duduk di situ. Bukan di situ kan nggak dibangun itu. Itu kan tempatnya di rumah itu ya. Ini jalan milik umum, pinggirnya digelari kloso untuk apa? Duduk-duduk. Ya. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Janganlah kalian duduk-duduk di jalanan. Hati-hati, jangan duduk di jalan. Ya, ketika Nabi SAW bersabda seperti itu, para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma lana bud min majalisina natahaddatsu fiha." Ya Rasulullah, ya kami ini ya sudah ketemunya di jalan, kadang duduk ngobrol-ngobrol di jalan. Enggak bisa kami hindari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mungkin enggak punya tempat atau apa, atau memang ketemunya di jalan, kemudian duduk-duduk ngobrol-ngobrol, menyelesaikan hajatnya dalam obrolannya. Misalnya mau ngobrol di masjid yang diobrolkan masalah dunia, makruh ngobrol di masjid tentang dunia. Pindah keluar. Mungkin keluar nggak ada tempat, duduk di pinggir jalan, ngobrol. Pada dasarnya tidak dianjurkan. Nabi SAW sampaikan apa? Hati-hati, jangan duduk di mana? Di jalanan. Kenapa? Karena pada dasarnya jalanan itu ada yang memiliki. Siapa? Ya orang umum. Kalau kita duduk di situ, kemudian apalagi majelis, banyak orang, apa yang terjadi? Kita mengganggu pengguna jalan yang lain untuk lewat. Zaman dulu masih jalan kaki aja sudah dilarang oleh Nabi SAW. Nah sekarang sudah zamannya apa? Mobil dan motor. Mobil itu kalau jalanan di sini ada gangguan sedikit saja, apa yang terjadi? Macet. Maka Nabi SAW pada dasarnya melarang duduk-duduk di jalan. Kata Nabi SAW, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Hati-hati kalian jangan duduk-duduk di jalan. Qalu ya Rasulullah, ma lana bud min majalisina natahaddatsu fiha. Ya, enggak mau kami duduk-duduk di pinggir jalan ya Rasulullah, mungkin ketemunya di situ atau enggak punya tempat. Apalagi ada pohon yang di bawahnya ada naungannya, ada teduhnya. Jadi duduk-duduk di situ, ngobrol di situ, di pinggir jalan, mengambil sebagian dari haknya jalan. Maka Nabi SAW mengatakan, maka
kalau begitu fa idza abaitum illal majlis. Kalau kalian menolak kecuali memang harus bermajlis di situ, maka berikanlah jalan itu haknya. Qalu wa ma haqquhu ya Rasulullah? Apa haknya? Qala ghaddul basar wa kafful adza wa raddus salam wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Yaitu ghaddul basar, menundukkan pandangan. 2, menjauhkan dari mengganggu orang. Mengganggu orang, jangan sampai kita mengganggu orang. Yang ketiga, menjawab salam, ya, menjawab salam. Yang keempat, al-amru bil ma'ruf, mengajak yang baik. Wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Di riwayat lain ada tambahan, wa irsyadus sa'il, menunjukkan atau memberikan petunjuk orang yang tanya jalan. Ke kantor kelurahan mana? Golek dhewe. Tidak boleh. Haknya dia itu. Karena Anda duduk-duduk di jalan, ketika ada yang tanya maka hak dia harus dipenuhi. Apa itu? Memberi petunjuk ketika ditanya. Ada sebagian orang itu ya, sok sensitif sebetulnya. Naik mobil, tanyanya nggak mau turun. Assalamualaikum, Pak, jalannya kemana? Orangnya ditanya, teko ora sopan, ora turun, blasuke wae. Ono ngiri, padahal ngiri blasuk. Pak, blasuke salah e. Teko kemaki ora mudhun saka motor. Loh, enggak boleh begitu. Mungkin dia kakinya sakit, mungkin dia repot kalau turun, ada anak kecil tidak bisa ditinggal, mungkin begini. Ya. Sudah orang tanya, jawab, berikan dia haknya. Berikan dia haknya. Nah, di sini ada beberapa hal penting. Yang pertama, memberikan jalan itu haknya. Yang pertama yang disebutkan Nabi SAW adalah ghaddul basar. Di zaman itu, perempuan-perempuan itu kalau lewat, ya, itu jalannya itu minggir-minggir sampai nempel tembok. Ya, minggir, jadi ada orang laki minggir, perempuan itu. Mutafalli'atun bimurutihinna. Tertutup bajunya itu. Itu masih disuruh ghaddul basar. Ya. Nah kalau zaman sekarang, duduk-duduk di jalan mau ghaddul basar bisa enggak? Duduk begini ngeliati ber. Kalau enggak bisa ghaddul basar, jangan duduk di jalan. Karena basar itu sahmun min sihamil iblis. Anak panah dari anak panahnya iblis. Ghaddul basar itu penting. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sengaja melihat, maksudnya sengaja melihat yang tidak seharusnya dilihat, yurithul qalbu alaqatan yata'adzabu bihal insan, akan menjadikan atau mewariskan di hatinya itu sebuah hubungan yang dia tersiksa karenanya. Jika hubungan itu menguat, nanti akan menjadi ishqan wa gharaman, menggandrungi dan jatuh hati. Kalau sudah menggandrungi dan jatuh hati, zadal adzabul alim, tambah itu siksaannya menjadi siksaan yang menyakitkan. Fa in kana ajizan fa huwa adzabun alimun minal huzni wal hammi wal gham. Kalau dia bisanya cuma nonton tok, tidak bisa mendapatkan yang dicintai tadi, yang ditonton, yang pertama dilihatin sampai akhirnya jatuh hati, sampai akhirnya tersiksa, dia tidak mampu mendapatkannya, maka dia akan tersiksa dengan siksaan yang sangat menyakitkan dari sedih, galau, dan lain sebagainya. Fa in kana qadiran, kalau dia mampu mendapatkannya, apa hilang siksaannya? Enggak. Fahuwa
Kata Ibnu Taimiyah, fahuwa fi adzabin alimin, maka dia itu juga di dalam siksaan yang menyakitkan, min khaufi firaqihi, karena khawatir berpisah dengannya. Pernah lihat laki-laki takut sama perempuan? Tersiksa enggak hidupnya? Saya enggak tanya yang ibu-ibu, tanya yang bapak-bapak. Sengsara enggak hidupnya? Dikuasai oleh istrinya. Mau keluar, mau kemana? Gajian, mana gajinya? Diambil. Nih buat beli bensin. Ya Allah, yang kerja siang malam, ya, dikemplang, ditipu, pulang-pulang uangnya apa? Diminta dijatah. Harusnya yang menjatah siapa? Ya, suami. Ya, ini jatahnya, tapi nggak boleh zalim, peh jatah dipres ke. Nih 100.000 buat sebulan. Ya. Cukup, turah buat beli kalender. Setahun malahan ya. Maka min khaufi firaqihi wa minas sa'yi fi ta'lifihi wa asbabi ridhohi, dan dia juga akan tersiksa dalam upayanya yang terus-menerus untuk supaya dia yang kekasihnya itu tetap menyayanginya dan tetap ridho kepadanya. Benar enggak? Nah, apalagi lelaki-lelaki bersuami. Jangan dikira lelaki-lelaki bersuami ini terus aman. Sering saya dimintai pendapat, ada kasus di rumah tangga, ya, terjadi perselingkuhan atau belum sampai perselingkuhan. Kemudian saya tanya, Mas, dulu sampean ketika sama istri sampean, ketika chatting atau ngobrol atau ketemuan gimana? Ya semangat Ustaz. Padahal belum nikah, belum. Kenapa setelah menikah kok enggak semangat seperti dulu? Iya ya, padahal dulu kita ya, ngapeli, kalau zaman dulu yang tua-tua itu kan ngapeli. Ya, pergi kadang istrinya di luar, calonnya di luar kota itu datang itu naik bis, perlu pengen ketemu. Tapi begitu habis menikah, rasa itu enggak ada. Kenapa? Karena diwangi setan. Ketika belum nikah itu diwangi sama siapa? Setan. Asik, apalagi yang muda-muda itu sama calonnya chattingan, wah sampai malam, wah. Setiap 5 menit ngelihat HP-nya ada chatting, oh iya lagi apa ini, terus begitu ya. Tapi begitu kobil tuh sudah habis chattingnya, jawabannya ya gitu tuh. Pak ini. Ya. Iyanya itu kadang disingkat Y. Enggak ya cuman G. Kalau enggak dikasih emoticon apa? Bojone ngetik dawa-dawa, suaminya maca yo niki cuman kasih gambar jempol tok. Kenapa enggak semangat chatting seperti dulu sampai malam-malam? Dulu telepon-teleponan gitu ya. Begitu sudah nikah, lagi ngobrol sama temennya di telepon, di silent. Kok enggak diangkat-angkat? Tadi tak silent enggak denger. Padahal apa? Kenapa itu? Karena dulu diwangi siapa? Setan. Nanti habis nikah ya sudah biasa lagi. Lah, yang sudah bersuami nanti ketemu sama orang perempuan lain, tergoda chattingan. Itu ya. Wah, chattingan terus gitu ya. Nanti begitu nikah, ya sudah sama. Nikah yang kedua, ya sama ceritanya. Nanti digoda lagi sama perempuan lagi, semangat lagi. Nanti begitu nikah lagi, ya sama. Kenapa? Karena ketika berada dalam hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwangi siapa? Setan. Setan itu apa? Membuat indah suatu yang biasa. Banyak di dalam Al-Qur'an, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dibuat indah oleh setan perbuatan mereka. Maka awalnya itu adalah pandangan mata. Dan musibah kita semuanya yang berbicara juga lebih terkena musibah lebih besar. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya. Yaitu handphone. Ya. Kita mudah-mudah nge-share video di dalamnya ada perempuan nggak pakai hijab. Jangan ya ikhwah. Ya. Saya khawatir
Wallahu alam. Saya khawatir termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur. Naudzubillah min dzalik. Saya khawatir. Saya enggak mengatakan pasti itu, tapi saya khawatir termasuk dalam ayat itu. Allah berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Orang-orang yang senang tersebarnya kekejian, fahisyah, perbuatan keji, baik zina maupun turunan-turunannya di orang-orang beriman, di antara orang-orang beriman, mereka mendapatkan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Orang perempuan enggak pakai hijab itu perbuatan keji apa enggak? Turunannya zina atau enggak? Turunannya. Kemudian kita ada video, loh ini untuk nge-share berita. Lah iya nge-share berita, tapi mbaknya yang jadi apa? Pembawa acaranya itu enggak pakai hijab. Terus kita share, alasannya ini berita politik, ini penting untuk kita ketahui. Ya ditutupi dulu, enggak bisa ditutupi, enggak usah di-share. Anda enggak dosa kalau enggak share. Tapi kalau share Anda nambah apa? Nambah dosa. Dan jangan mudah melihat. Misalnya ada share-sharean begitu, ada perempuannya, tutup sudah. Saya nggak sengaja lihat itu detik pertama, astagfirullah, matiin langsung. Ya. Kata Nabi SAW, pandangan pertama, habis itu jangan diikuti. Pertama kita lihat, kadang-kadang naik motor itu loh Pak. Naik motor itu kan nggak mungkin nunduk ke bawah begini. Nabrak lah ya. Lah di depan kita, orang yang telanjang, berpakaian tapi astagfirullah, ya sudah palingkan, jangan apa? Diikuti, pentelengi terus. Begitu mentelengi, setannya langsung panah. Masuk lewat mata, nyantol di mana? Nyantol di hati. Nanti pas Allahu Akbar sholat, setan punya apa? Cantolan. Keluarkan itu sama setan gambarnya. Lagi sholat, alhamdulillah keluar gambarnya perempuannya tadi. Mulai ingat terus. Lama-lama dicari rumahnya di mana. Terus setan itu pelan-pelan. Oh, dia punya warung di situ. Ya, mulai cari-cari alasan beli ke warung situ. Perlunya cuman pengen ketemu sama orang. Banyak nggak beredar seperti ini? Oh banyak. Lama-lama ngobrol. Pertama beli dijujuli, lama-lama nanya namanya siapa, tinggalnya di mana? Oh saya pegawai di sini. Oh pegawai. Lama-lama ngobrol, lama-lama tukar nomor HP. Oh setan itu telaten. Nggak akan langsung setan mengatakan, Parani ajak berzina, mungkin nggak? Ya nggak mau, malu ngomongnya dia juga nggak mau. Loh sampean siapa? Diajak yang halal nikah aja belum tentu mau. Kita ketemu orang perempuan tanya, ayo nikah yuk. Loh, sampean siapa? Ya. Ada ikhwah datang ke saya, orangnya polos. Ustadz, saya beberapa kali ditolak Ustadz. Ini gimana solusinya? Udah ditolak gimana? Saya itu ketemu akhwat, terus saya ngomong sama dia, "Ukhti, saya mau nikah sama itu." Loh, kamu kenal? Enggak kenal. Yo enggak mau lah, tahu-tahu ditembak di jalan, saya mau nikah. Enggak punya adab namanya. Datengin orang tuanya. Oh gitu ya Ustaz. Ya iya, gimana sih gitu. Ya pantas ditolak terus gitu ya. Nah itu halal, apalagi ya enggak mau. Ayo zina yuk. Marah, emang saya pelacur. Naudzubillah min dzalik. Tapi setan itu Pak, dikit. Jajan ke sana, dia punya warung, jajan. Padahal juga nggak ada keinginan. Mau beli minyak, itu ngelewatin berapa toko dari rumahnya ke tokonya dia itu ya. Lewati, lebih murah di toko sebelahnya sebelah, lebih cepat, lebih dekat. Enggak. Dibuat indah oleh siapa? Setan. Perjalanannya jauh itu kan nggak menyenangkan sebetulnya. Di dekatnya ada, tapi milih yang jauh. Itu kan nggak menyenangkan. Tapi oleh setan dibuat apa? Dinikmati itu jauh. Belinya permen atau minyak nanti ngobrol. Nah, kadang-kadang nggak ada kepentingan beli, datang ke sana cari-cari. Ada ini, ada ya udah beli. Ini. Cuman perlunya pengen ngobrol. Itu lama-lama terus sampai ghadul basar, penting. Ya. Ibu-ibu juga harus ghadul basar. Ya, harus ghadul basar. Apalagi akhwat kita zaman sekarang ini musibah. Pakai jilbab, pakai cadar, tapi senengannya ngeliatin artis Korea sekarang itu. Kalau ada fotonya artis Korea itu langsung teriak histeris. Padahal ya Allah ya Rabbi. Bapak-bapak ini kalau tak tunjukin fotonya artis Korea itu gila nih Pak. Ora lanang belas.
Wong lanang dandan ayu. Terus joget-joget. Entek lanangnya, Pak. Enggak ada kereng-kerengnya blas. Itu malah digandrungi oleh akhwat. Bahkan sampai santriwati. Ya musibahnya karena memang sebelum nyantri sudah terkena virus itu. Ya. Sudah terkena virus itu. Makanya qadul basar itu penting. Kadang-kadang musibahnya kita tuh ngelihat statusnya orang, ada perempuan, terus lama-lama jadi apa? Terbiasa. Seakan-akan melihat video perempuan yang tidak berjilbab itu nggak apa-apa, karena saking seringnya. Nggak pernah kita asah lagi sensitivitas hati kita untuk tidak melihat itu. Jadi seakan-akan biasa. Yang melarang malah dianggap aneh. Masa cuma video begini, ini kan ada bagusnya, ada baiknya, ini berita penting. Siapa yang bilang? Apa kalau nggak ngelihat berita itu mati? Anda ngelihat berita tentang korupsi itu berapa kali? Bisa nggak memberantasnya? Tetap aja tambah sampean anyel, sepateno TV ini Pak, buangan. Ya. Isinya ngelihat berita begitu kita nggak bisa apa-apa. Wah ini apa namanya? Negeri ini banyak korupsi, ya sampai iso ngelawan, gak iso. Besoknya ini ada korupsi lagi sekian, ya besoknya kasih berita lagi. Yang koruptornya dipotong apa? Tahanannya. Ya, korupsi sekian triliun karena dia dihujat orang, dipotong tahanannya. Sampean marah, wah kurang ajar. Bisa mengembalikan? Enggak, tambahannya loh toh. Manfaatnya apa? Kalau berita sekedarnya aja. Lewat radio, atau lewat website, ada gambar perempuannya, ganti. Gak butuh. Ya. Nganggu khusyuk saya. Ya. Ngaji Quran, pas mau baru khusyuk-khusyuknya, setan punya kartu. Keluarkan dari cantolannya. Gambarnya ini. Ingat. Gambarnya ini, ingat. Gambarnya ini, ingat. Kadang niatnya nge-share video lucu-lucuan. Tapi ada perempuannya gak pakai hijab. Di-share di grup. Anda yang nge-share dilihat berapa orang? Banyak orang. Banyak orang ini akhirnya dosa semua enggak? Dosa. Siapa yang nge-share dapat dosa lebih banyak. Nanggung dosa semuanya ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Maka di jalan kalau kita duduk-duduk harus qadul basar. Oh, zaman sekarang susah. Ya udah enggak usah duduk-duduk di jalan, di dalam aja. Ya, di dalam aja. Qala wa kafful adza, menjauhi mengganggu. Menjauhi dari mengganggu. Jadi kalau kiranya duduk kita itu mengganggu orang yang lewat, enggak boleh. Duduk-duduk mengganggu orang yang lewat, enggak boleh. Kenapa? Karena jalan ini miliknya umum. Dipakai untuk jalan. Lah batas jalan itu mana? Batas jalan itu ya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jalan. Misalnya di sini dari sumbu jalan berapa meter ke sana, sudah. Sertifikat tanah Anda sampai di sini. Selokan itu miliknya pemerintah, sampai selokan miliknya pemerintah. Ya sudah, antara selokan sampai selokan jangan dipakai untuk kepentingan pribadi. Di antaranya untuk duduk-duduk. Kalau duduk-duduk dapat keringanan, dengan catatan nggak boleh mengganggu. Kiranya kalau duduk-duduk di situ jadi macet, nggak boleh. Karena ada yang berhak yang mau pakai. Siapa? Orang lewat. Orang lewat. Ya. Di jalan di dekat sini itu, di jembatan itu malah disediain kursi. Ya. Jadi dicepai kursi di jembatan. Ya. Sudah jembatan itu kan otomatis lebih sempit daripada sebelum dan setelahnya. Sing bangun jembatan sopo, dinggo sopo, dikasih apa? Kursi. Terus duduk-duduk di situ. Lah pas dia duduk itu orang lewat macet, itu dia diem aja duduk begini. Saya punya teman orang Yaman, waktu jalan-jalan ke sini, kita waktu itu ke Bekasi lihat jalan-jalan gitu. Dia tanya, Faiz, saya mau tanya, kenapa?
Kenapa orang Indonesia itu suka pamer perutnya? Bahasa Jawanya ngeligo. Ini ada yang nggak pakai baju duduk di pinggir jalan begini, nggak punya malu. Ada lagi yang aneh Faiz, ini pakai baju, bajunya diangkat begini, terus duduk di pinggir jalan. Apa perlunya katanya diangkat? Itu kan aurat. Tapi fadhol antum tanya sama dia. Ya. Sudah duduk-duduk di jalan, harusnya ghadul basar, malah pamer aurat. Nggak boleh ya, nggak boleh. Itu justru menjatuhkan harga diri kita. Ya. Dan juga kaful adzam, jangan mengganggu jalan, jangan mengganggu yang lewat, jangan memakai jalan untuk kepentingan pribadi kita. Karena satu, itu bukan punyanya kita. Kalau kita mengambil hak orang lain, hak pribadi orang lain, dibanding dengan mengambil hak umum, itu dosanya lebih besar mengambil hak umum. Kecuali yang disepakati oleh masyarakat normal. Contohnya parkir masjid. Gimana masjidnya nggak punya lahan parkir? Ya sudah, karena juga nggak terus menerus. Dan sewajarnya. Oh di sini penuh ya pindah ke sana. Selesai. Sholat selesai pulang. Idealnya masjid punya lahan parkir. Idealnya. Kan tapi tidak mencukupi sudah. Nah yang jadi masalah adalah kita bermudah-mudah ya, menggampangke untuk menggunakan tempat umum untuk kepentingan pribadi kita. Kalau memang terpaksa sudah mau bertamu parkir di pinggir jalan sewajarnya. Ya, tapi kalau di situ terus setiap hari, ya, ini repot gitu ya. Apalagi di depan pintunya orang. Saya jam 3 pagi ingin berangkat ngisi pengajian, buka pintu gret, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau ngisi di luar kota, setengah 3 malam, jam 3 malam, ada mobil parkir pas di depan pintu. Oh saya kenal yang punya ini, sahabat. Tak telepon terus. Ada apa yang telepon malam-malam ya? Ada apa yang parkir di depan rumah Anda mau pergi, malam-malam mau pergi, iya mau ngisi pengajian. Ya sudah, untungnya dia bangun. Kalau nggak bangun jadi musibah ini. Ya. Makanya jangan mudah-mudah kita mengganggu. Dan wallahu alam, termasuk mengganggu atau mengambil hak jalan, wallahu alam saya. Ini menurut pandangan pribadi saya adalah membangun di jalan. Entah bangunannya bentuknya tenda untuk warung. Ya. Dan yang lainnya. Ini teman-teman diharapkan untuk meninjau kembali. Kecuali yang diizinkan oleh pemerintah. Dalam hal ini biasanya yang berlaku adalah, yang memberlakukan peraturan adalah Satpol PP. Ya. Misalnya di jalan utama boleh kaki 5 misalnya. Oh ya sudah kaki 5. Tapi untuk membuat warung di pinggir jalan, bangunan, tidak boleh. Karena apa? PKL kaki 5 bisa dihilangkan. Dan biasanya PKL itu bukan di waktu ramai, betul nggak? Mulai jam berapa? Jam 5 sore, jam 4 sore mulai pedagang berjualan untuk makan malam. Biasanya begitu. Tapi kalau di jalan dibangun, ini bangun di atas tanah miliknya siapa? Ya. Kalau dia menguasai, punya hak orang lain saja, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Shibr, 1 jengkal saja menguasai milik orang lain, oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikalungkan 7 lapis tanah sesuai ukuran yang diambil nanti di hari kiamat. 1 jengkal tanah kita ambil, bukan hak kita, kemudian kita pakai dan apalagi sampai mengganggu orang, nah, itu dikalungkan 7 lapis tanah. Ya, tebelnya berapa? Wallahu a'lam di hari kiamat. Nah, kita tinjau kembali semaksimal mungkin. Apakah tenda yang saya bangun mengganggu jalan atau tidak? Kalau sekiranya mengganggu jalan,
kita tinjau kembali, cari solusi. Jangan sampai kita berjualan mencari nafkah, kemudian di atas itu kita mengganggu haknya orang lewat. Kita mengganggu haknya orang lewat. Silahkan ditinjau kembali. Saya nggak berani berfatwa berjualan bikin hukumnya haram. Saya nggak berani. Ya. Tapi silahkan dipikirkan ulang, dipikir kembali. Tenda yang saya dirikan ini mengganggu jalan atau tidak? Yang pertama, ini bukan hak saya. Gitu ya. Oh, saya pakai sementara saja. Di waktu malam di sini sepi misalnya, ya sudah. Sebagian membangun misalnya kios, dibangun bengkel, dibangun itu, ditutup pintu, padahal bukan haknya. Atau dikasih tanaman yang banyak, misalnya. Ini bukan tempatnya dia. Enggak tanaman untuk penghijauan, ini untuk lewat, bukan untuk tanaman. Atau dibangun tempat duduk yang besar, misalnya. Enggak boleh. Haknya siapa? Haknya jalan. Akhirnya jalan jadi sempit, pengguna menjadi terganggu. Nah, itu ada hisabnya di hari kiamat. Enggak mudah ya ikhwan. Ada hisabnya di hari kiamat. Maka jangan mudah-mudah memakai fasilitas umum untuk kepentingan pribadi kita kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh pemerintah. Diizinkan oleh pemerintah. Atau dianggap wajar oleh masyarakat. Atau dianggap wajar oleh masyarakat. Kalau sudah dibatas di luar kewajaran dan kita mengambil haknya yang seharusnya tidak kita ambil, apalagi sampai membangun bangunan, itu berarti kita menguasai tempat itu yang bukan milik kita. Ini termasuk mengganggu pengguna jalan. Maka sebisa mungkin masjid ya sudah membangun sesuai dengan tempatnya. Enggak cukup, ya sudah sabar, naikkan ke atas lantai 2. Enggak punya duit, ya sabar. Jamaahnya membludak, cari masjid yang lain. Atau kalau mau menutup jalan, tutup sekedar kegiatan selesai langsung dibuka. Contohnya sholat Jumat. Begitu qomat, sholat, tutup sebentar, sholat cepat-cepat, habis itu apa? Selesai. Langsung segera dibuka. Atau misalnya walimah. Walimah nutup sekian jam, 1 jam misalnya. Atau 2 jam, atau 5 jam. Ini 2 hari 2 malam misalnya. Ditutup 2 hari 2 malam. La ilaha illallah. Jangan ya kok. Ya. Saya tidak punya tempat. La yukalifullah. Ya kalau Allah nggak membebani harus walimah, harus besar. Kalau mau undang orang banyak, carikan gedung. Kalau mau nutup sewajarnya izin. Nutup berapa lama? Nanti jam 8 tak tutup, zuhur tak buka. Enggak, nutup 2 hari 2 malam. Jadi budaya mengganggu orang itu masih membudaya di tempat kita. Dulu saya di pesantren, tapi sekarang adat ini mulai berkurang. Di Karangpandan, di Karanganyar, di desa-desa itu, kalau mantu mengadakan acara pernikahan, itu nyewa sound system, ya. Itu besarnya sak kolom-kolomnya. Diguantung besar-besar. 3, 4. Untuk apa? Wong sak mene 2 itu sudah buan terepol. Itu 3 hari 3 malam enggak berhenti. 3 hari 3 malam enggak berhenti. Padahal kita enggak boleh mengganggu tetangga. Adzan saja itu yang diizinkan. Qomat itu tambahan sudah, lainnya nggak boleh. Lainnya nggak boleh. Diizinkan cuma 1 tambahan, adzan awal, tok. Bahkan fatwa-fatwa dari beberapa ulama yang saya baca itu melarang menyetel murotal. Kenapa? Karena akan mengganggu. Ada orang yang masih tidur. Oh, waktunya subuh kok. Lah dia Nasrani kok, harus bangun. Ya bangun pagi itu saya. Lah dia enggak mau, haknya dia. Di rumahnya dia, urusannya dia, pribadi dia. Setel samping masjid. Wah, murotal. Apalagi di Jawa Timur itu.
bukan lagi tetangga yang terganggu. Orang yang di masjid itu loh diganggu. Antara azan dan iqomah itu sunnahnya apa? Salat sunnah, doa. Enggak. Ya Sayyidana, ya Rasulullah, ya akhi mau doa ya akhi. Ya. Diganggu, enggak boleh. Harus dengarkan. Ya. Sambil antara jeda. Yang di dalam masjid terganggu apalagi di luar-luar. Enggak boleh. Maka dalam hal ini peraturan pemerintah itu menetapkan aturan menggunakan loudspeaker untuk masjid. Tapi memang aturan ini belum ada konsekuensi hukumnya, artinya ketika dilanggar tidak ada pidana, tidak ada hukuman. Ya, sifatnya apa? Himbauan. Bahwa tidak boleh mengeluarkan suara luar itu untuk pengajian. Enggak boleh mengeluarkan suara keluar untuk pengajian. Kecuali untuk azan. Khutbah Jumat enggak boleh kecuali kalau jamaahnya membludak sampai luar, baru boleh pakai suara luar. Enggak boleh murotal aslinya enggak boleh. Bolehnya kalau istilah kita itu ada tarhim gitu ya. Baca sholawat itu, tarhim itu cuma 3 menit sebelum adzan dibolehkan. Ya, 3 menit sebelum adzan. Habis itu enggak boleh. Pujian-pujian enggak boleh pakai suara luar, dan itu yang benar. Itu yang benar. Karena apa? Mengganggu. Nah, jadi ikhwafillah rahimakumullah, artinya kita sebagai takmir masjid jangan mentang-mentang, loh ini masjid, Anda bertetangga dengan masjid, ya sabar, ya nggak boleh begitu. Mereka bertetangga dengan masjid, mereka juga harus dijaga haknya. Hatta muslim, misalnya dia haid, nggak bangun subuh, kenapa saya haid? Ya. Atau dia punya anak bayi, ya. Adzan, oke lah adzan. Dia akan sabar karena saya bertetangga dengan masjid, mau nggak mau saya mendengarkan adzan, bisa ditoleransi. Tapi kalau pengajian, ini tetangga sebelah anaknya mau les, mau belajar besok ujian, ini pengajiannya dia apa? Loudspeaker, anaknya nggak bisa konsentrasi, betul nggak? Orangnya nggak ikut pengajian, orang tua nggak bisa jalan ke masjid, pengen baca Quran, suaranya harus dipaksa dengarkan pengajian. Ya akhi, beri orang haknya. Bukan begitu syariatnya kita. Bukan begitu syariatnya kita. Ya, kita memberikan masing-masing haknya. Ya, terlebih adalah haknya jalan. Terlebih adalah haknya jalan. Jadi ikhwafillah, kalau Anda ingin berjualan di pinggir jalan, silahkan perhatikan dulu. Dipikir kembali. Ya. Sebaiknya memang tidak menggunakan jalan. Tapi kalau memang keadaan memaksa dan lain sebagainya, silakan pertimbangkan. Jangan sampai jualannya kita itu mengganggu jalan. Karena mereka itu yang berhak mau lewat. Jalannya yang mereka mau lewati, kita ambil untuk kepentingan pribadi kita. Maka harus berhati-hati. Kalaupun memang seharusnya begitu, sewajarnya dipertimbangkan di tempat yang kira-kira tidak mengganggu lalu lalang orang. Insya Allah keberkahan akan diturunkan oleh Allah SWT. Tapi kalau kita jualan ya di pinggir jalan, mengganggu haknya orang, membuat kemacetan, ya sampai menimbulkan gangguan, nah itu nanti meskipun dagangannya laris, saya khawatir wallahu a'lam, saya khawatir keberkahannya apa? Berkurang. Kenapa? Karena dari jualannya itu dia banyak mengganggu orang lain. Ya. Di antara gangguan adalah kencing sembarangan. Di tempat biasa orang berteduh. Kadang-kadang di halte baunya pesing. Biasanya yang orang awam lakukan ketika duduk berteduh bau pesing apa? Ngamuk, betul nggak? Oh, nguyuh ranggun-gun. Makanya Nabi SAW bersabda, ittaqul la'anain. Jauhilah 2 hal yang menyebabkan dicaci maki orang. Bukan berarti boleh mencaci maki, tapi biasanya akan dicaci maki. Dijawab oleh Nabi SAW, ditanya apa itu la'anan? Qala alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Yaitu orang-orang yang buang air di jalannya orang atau di tempat berteduh. Kalau punya hewan peliharaan, jangan biarkan buang air sembarangan. Nelek sembarangan itu kita harus bersihkan. Di Jepang itu
orang memelihara anjing. Memang mereka enggak beriman ya, enggak beriman kepada Allah. Sehingga mereka memelihara anjing untuk kesenangan saja. Adapun kita orang-orang beriman tidak memelihara anjing untuk kesenangan, untuk peliharaan, tapi untuk keamanan, menjaga. Itu pun tidak masuk jadi satu di rumah kita. Diberikan tempat khusus untuk tinggal, enggak boleh masuk ke rumah kita. Karena akan menempel tempat najis-najis semuanya. Nah, di sana itu orang itu jalan-jalan, ngajak jalan-jalan anjingnya. Mereka itu sudah dididik dari kecil. Kalau jalan-jalan bawa anjing, kalau anjingnya namanya anjing itu ya nggak ngerti toilet itu ya. Pokoknya kebelet lah langsung. Ya, ditokno ning dalan itu ya. Itu mereka sudah sangu plastik. Jadi plastiknya dimasukkan begini, terus diambil itu kotorannya, terus dibuntel, dibuang sampah. Kuwi wong kafir. Karena mereka nggak suka kita jalan, ya, kita sendiri, mereka ya, kita kan nggak melihara anjing. Mereka itu nggak suka kalau jalan nginjek kotoran anjing. Maka mereka kalau bawa anjing, kotorannya dibuang kalau buang air. Itu adab yang mungkin ya nggak ada di tempat kita, orang Islam nggak melihara anjing. Cuman kadang-kadang hewan peliharaan lain. Ya, saya sedih tuh kadang di alun-alun. Oh, sudah dipakai jalan umum, pakai ada orang duduk, ada orang makan di situ. Dibiarkan itu melek di mana-mana itu kerbau, nggak dibersihkan lagi. Itu juga mengganggu jalan, ya, mengganggu jalan. Waraddus salam, termasuk haknya adalah menjawab salam. Kita sudah bahas secara mendetail tentang hukum menjawab salam di adab yang pertama, yaitu hukum-hukumnya menjawab salam. Ya, kalau ada orang kita duduk di jalan lewat, assalamualaikum, kita jawab, harus jawab waalaikumsalam. Masa jawab terus, lah salahmu duduk di jalan. Ya. Orang mau nggak mau lewat, assalamualaikum, ya udah jawab waalaikumsalam. Kalau bosan jawab salam, jangan duduk di jalan. Pindah tempat yang nggak dilihat orang sehingga orang nggak salam-salam terus. Itu haknya orang yang lewat harus diberikan hak-haknya jalan. Qala wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kita duduk di jalan melihat kemungkaran, nggak boleh diam. Ya. Yang paling sering itu tabrak lari. Tabrak lari, orang-orang diam, nggak mau ngejar. Ya. Padahal dia mampu untuk ngejar. Ya. Haram ini hukum, nggak boleh. Ya. Sering sekali anak-anak ditabrak, lari kita diam aja, gitu toh, nggak mau apa? Ngejar, takut nanti bermasalah. Bermasalah gimana? Anak ini ditabrak nggak tanggung jawab. Ya kalau dia orang kaya mampu mengganti apa yang menjadi kerugian dia. Kalau dia orang miskin siapa yang tanggung jawab? Pemerintah mau tanggung jawab? Enggak. Jangan diharapkan pemerintah kita seperti zaman dulu. Ya, punya baitul mal kita dirugikan, ya, datang diganti. Ya, zaman sekarang kita sambat malah bayar, gitu ya. Kita yang ditolimi malah kita yang bayar. Ada orang dirampok, rampoknya mati, yang dirampok malah jadi tersangka, kan gitu. Maka kita harus saling bahu-membahu. Ada orang dirampok di jalan, di depan orang banyak, maka harus nahi mungkar ini. Lawan bareng-bareng. Lawan bareng-bareng. Ada orang nabrak mau lari, cegat bareng-bareng. Ini termasuk nahi mungkar. Ya. Ada orang mau mencuri, tangkap, nggak boleh. Ya, ada orang buang sampah sembarangan, diingatkan. Ada orang parkir sembarangan, diingatkan. Kadang-kadang orang duduk, ada mobil, parkir depan pintu orang, didiamkan. Nanti yang punya rumah, Mas, yang parkir, tadi jalan ke sana. Loh kok nggak sampean ingatkan? Oh saya nggak tahu. Lo nggak tahu gimana? Mandek di depannya dia gitu. Itu termasuk nahi mungkar. Anda duduk di jalan, ngelihat kemungkaran yang harus dirubah. Kalau nggak mau ya jangan duduk-duduk di jalan.
Ya. Nah sekarang betapa banyak kemungkaran yang terjadi. Orang perempuan nggak pakai baju yang benar itu kan mungkar, harus ini mungkar. Ya. Wah berat ini, ya udah nggak usah duduk-duduk di jalan, repot nanti sampai. Ya. Repot nanti sampai. Makanya Nabi SAW bersabda, Innan nasa idza ra'awul munkar wa lam yughayyiruhu aw syakka an ya'ummahumullahu aw syakka Allahu an ya'ummahum biiqab. Sesungguhnya manusia itu kalau melihat kemungkaran dan tidak mau merubahnya, hampir-hampir Allah akan meratakan hukumannya kepada semuanya. Ya. Meratakan hukumannya kepada semuanya. Makanya kita sebagai masyarakat harus awas kanan dan kiri kita. Misalnya ada lokalisasi dekat kita, nggak boleh. Ya, mereka orang lain mangkal di situ, usir, nggak boleh. Ya, kenapa? Kalau Anda diam, datang hukuman berupa azab maupun berupa efek dari adanya orang-orang jahat di situ, dicabutnya keberkahan dan juga efeknya masuk ke rumah kita nanti anak-anak kita. Ya. Ada bencong, pelaku LGBT, penyuka sesama jenis, waria, tinggal di masyarakat kita nggak boleh. Ya, di sini khusus laki-laki dan perempuan. Anda milih, jadi lanang apa wedok. Ya. Saya laki-laki tapi mau jadi perempuan nggak boleh. Ya. Laki-laki ya laki-laki, nggak boleh. Ya. Bikin kampung sendiri. Ya. Itu kemungkaran. Anda biarkan, nanti efeknya akan apa? Menyebar. Ada orang main judi, nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh dibiarkan. Lapor Pak RT. Ya. Pak RT-nya, kulo pekewo. Waduh, sampean dadi RT pekewo. Lapor RW. Wah, kulo nggih pekewo. Waduh. Ya. Datang ke Semanggi saja, telepon teman-teman di Semanggi. Sudah nggak pekewo untuk gitu-gitu. Ya. Harus nahi mungkar. Coba bayangkan 15 tahun lalu. Bagaimana keadaan di Semanggi? Yang tinggal di Semanggi tahu. Kira-kira gimana? 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu keadaan di Semanggi sini. Hah? Pekewo. Ya, orang mabuk di pinggir jalan. Saya ingat waktu kecil bersama almarhum ayah saya diajak untuk sholat ke masjid subuh itu. Itu kita ngelangkahin, saya masih ingat betul itu, ngelangkahin orang mabuk tidur di tengah jalan. Ya. Bayangkan, sampai dia mabuk nutup jalan. Akhirnya dilangkahin, dia bangun marah-marah, misuh-misuh. Ya. Akhirnya dilawan, kalau nggak dilawan nanti semena-mena. Langsung lapor RT, lapor RW untuk membersihkan, nggak boleh ada di situ. Kalau diem, ya berkembang nanti, datang dari orang lain nongkrong di situ, datang nongkrong di situ. Ya. Ada pemuda nongkrong malam-malam gitaran, didiamkan, nanti 5 orang, nanti 7 orang, nanti 10 orang, nanti lama-lama main judi di situ, lama-lama mabuk di situ, lama-lama bikin onar. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya karena dulu ketika bibitnya muncul nggak segera dipangkas, nggak segera dipangkas, mengganggu ya ikhwan. Ya, kadang-kadang ya sebagaimana kita bayangkan tadi kita sebutkan Al-Quran saja disetel kalau ganggu orang itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya. Apalagi sebelum subuh setengah jam orang mau qiyamul lail di setel murotal, akhirnya nggak bisa sholat, nggak bisa zikir. Ya. Kalau yang nggak hafal ya enak ya, kalau di setel kayak apa ya tetap ramudeng gitu. Kalau yang hafal ini At-tahiyatulillah, baru tahiyat itu terus dengar bacaan orang lain, tiba-tiba belok baca ayatnya itu. Ya, astagfirullah. Ya. Ini gimana ini ya? Makanya di masjid juga nggak boleh mengganggu di masjid ini. Ada yang tidur, nggak boleh kita mengeraskan bacaan, karena akan mengganggu. Iktikaf misalnya. Oh, iktikaf kok turu, salah ya. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh.
Mungkin ada yang sedang doa, nggak mau dengarkan bacaan. Pengen doa, ya sudah Anda mau baca untuk diri Anda sendiri. Jangan mengganggu. Nabi SAW larang itu. Ya. Masing-masing bermunajat kepada Allah. Janganlah masing-masing mengangkat suaranya lebih dari yang lain. Gaduh. Ya. Itu saja dilarang. Apalagi di rumah nyetel musik. Di rumah nyetel musik. Ya. Tetangganya terganggu. Tidak boleh. Anda mau nyetel musik untuk diri Anda sendiri. Ya. Contoh seperti ini, duduk merokok. Bush, Mas, saya salah apa? Saya pernah ngerokok gitu kan. Duduk sebelah saya merokok. Mas, ngapunten, saya salah apa? Loh, kaget orangnya. Ada apa, Pak? Loh, saya salah apa sama jenengan? Nggak salah apa-apa. Lah aku kok mbok semproti asap gitu ya. Sadar ya. Sampai anak main ngerokok, asapnya ditelan aja, nggak usah dikeluarkan. Saya ini nggak suka ngerokok. Akhirnya bingung ketawa juga itu ya. Bener nggak? Kadang ada anak-anak di sampingnya, orang ngerokok, nggak punya hati, nggak punya empati sama sekali. Anda mau ngerokok silakan, saya nggak ngelarang. Saya cuma punya, kalau saya kan bukan pemerintah, bukan penguasa. Kalau saya penguasa, lihat orang kok tak ambil, tak buang. Tapi saya bukan penguasa. Bisanya cuman mengingatkan lewat apa? Lisan saja. Diterima, alhamdulillah nggak diterima sudah. Tapi apa salah saya kok dipaksa untuk menerima asapnya? Dulu itu zaman SMA itu seneng-senengnya tukaran, seneng-senengnya padu, semangat-semangat itu. Dulu kita naik bis itu kan, bisnya kan non AC. Mau pulang ke pondok, ya. Di santri itu kan diajari bela diri, diajari tapi nggak pernah ngantemi wong gitu loh Pak. Ya, jadi pengen itu semangatnya ngantemi wong, astagfirullah ya. Itu kalau di bis, kadang naik pulang ke Karanganyar, Karangpandan di bisnya itu penuh, apalagi jamnya pulang kerja. Kalau belum full padat betul sampai sampingnya supir itu diduduki sampai gantung-gantung di mana di pintu, nah baru bisnya jalan. Bayangkan seperti itu, hujan mau nggak mau jendela ditutup, nggak ada AC, terus ngerokok orang, itu kayak gimana? Pak, sampean ini rokoknya tolong matikan. Urusanmu apa? Wah itu semangat kita Pak. Itu urusanmu apa? Ambil rokoknya pateni, ayo arep ngopo gitu ya. Gak punya apa? Gak punya hati. Loh, jangan dikira itu nggak ada hisapnya. Ada hisapnya di hari kiamat. Wallahi ada hisapnya di hari kiamat. Anda merokok, orang nggak suka, takut sama Anda, takut sama antum, mau mengingatkan takut, disimpan dalam hati. Wah, kurang ajar ini. Ya, dicaci maki dalam hatinya. Di hari kiamat ketemu. Ya Rob, dulu aku dipus-pusi asap sama dia ya Rob, aku nggak itu. Orang kan di hari kiamat cari celah, betul nggak? Mau mengumpulkan kebaikan sebanyak mungkin atau mengurangi dosa sebanyak mungkin. Cari, aku biyen buang, ambil. Belum lagi orang-orang yang kena penyakit gara-gara apa? Rokok. Belum lagi orang kena penyakit. Ada salah seorang, waktu itu saya lihat di video yang disebar oleh ikhwah di grup WhatsApp itu. Salah seorang divonis kanker paru stadium 4. Dia itu sering batuk-batuk. Tiba-tiba dicek kanker stadium 4. Enggak lama meninggal. Habis dia meninggal itu di-share videonya. Dia bilang, saya seumur hidup tidak pernah merokok. Tapi teman-teman di kantor saya merokok. Yang menyebabkan dia terkontaminasi asap rokok. Yang menyebabkan dia terkena penyakit kanker. Sing ngerokok orang kena kanker dia kena. Loh Pak, orang itu macam-macam. Ya. Ada yang ngerokok, dia punya imunitas tubuh untuk sel kankernya itu ada tapi enggak apa? Enggak terpengaruh. Ada orang yang sel kankernya ada, terkena ini langsung keluar. Ya. Yang memicu siapa? Orang lain, kan kasihan, dizolimi. Akhirnya saya hati-hati, dia menasihatkan hati-hati, jangan biarkan orang sebelah Anda merokok di dekat Anda. Ya, Anda akan terkena penyakit. Nah, itu kedzaliman, jangan dikira enggak ada hisapnya.
Jangan dikira nggak ada. Ini bukan urusan yang ringan. Mengganggu orang ini jangan urusan yang ringan. Baik berupa suara, asap. Kalau kita masak saja, namanya masak itu kan harus, benar nggak? Ya, asapnya masuk ke tetangga itu kita bayar kafaroh. Apa kafarohnya? Ngenteri, Pak. Betul nggak? Adabnya Nabi SAW. Kita masak, baunya sampai ke tetangga, kuahnya dibanyain, enterin. Raketan kuah etok. Ya. Betul. Ya. Wah, tonggone, wah sate. Ojo mangan sih. Dinteni kok ora metu-metu gitu ya. Ya wis makan nasi putih. Nah, lauknya asap sate gitu ya, daripada enggak. Ya. Ustaz, saya warung sate gimana Ustaz? Yang ngenteri sampean tiap hari. Kompensasi ya. Termasuk ikhwah fillah banyak yang sering mengeluh di sosmed. Kan orang kan nggak punya tempat mengeluh, takut mau mengeluh, ngeluhnya di mana? Di sosmed. Sampai kepada kita. Apa itu? Bangunan, kerja bangunan. Kita membangun rumah, ada tetangga, ya enggak? Maka wajarnya orang bangun itu kapan? Pagi sampai sore. Tentu orang, ya saya nggak bisa tidur siang, tapi akan merasa wajar karena dia ini bangun rumah. Dok, neng, apalagi wayahe masang keramik, neng, gitu ya, siang-siang. Lah kalau jam 12 sampai jam 3 saya mau tidur siang, nggak boleh kerja. Itu namanya juga memberikan madharat kepada tetangga kita. Ya sudah, wajarnya pagi sampai sore. Tapi ada orang yang kerja lembur nggak izin tetangganya. Sampai jam 9 malam. Itu dosa. Nggak boleh. Ya. Itu mengganggu tapi sudah di luar batas kewajaran. Ya. Di luar batas kewajaran. Al-muhim ya ikhwah, kita hidup di dunia ini jangan sampai bertemu kepada Allah bawa kezaliman. Ya. Ittaqul zulma fa inna zulma dzulumatun yaumil qiyamah. Nabi SAW, hati-hati masalah kezaliman. Wah, ini urusan kecil-kecil aja. Kecil-kecil tapi dimanfaatkan oleh orang di hari kiamat. Wah, pahala saya sedikit. Wah, metani itu cilik-cilik. Wah, lumayan sidik. Anda ditagih sedikit, kalau orang kali banyak ya. Sedikit kali banyak kali sering. Wah, jadinya banyak. Kata Nabi, ittaqul zulma, hati-hati kezaliman fa inna zulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati terhadap kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Bukan cuma kegelapan ya, tapi dijamak bentuknya. Fa inna zulma, karena kezaliman itu satu, zulumatun, akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Ya. Maka kita hidup bertetangga, jangan sampai menzalimi tetangga. Ya. Kita masang alat musik, ya, mau dengarkan ceramah, sini tak pasang ngene tonggo ben wonge krungu ceramahe. Ya kalau dia enggak mau jangan dipaksa ya kok. Ya. Kalau dia terganggu, ya. Jangan sampai kita hidup bertetangga mengambil haknya jalan. Jangan sampai kita berniaga juga mengganggu haknya jalan. Sebisa mungkin. Kalau misalnya terpaksa harus berniaga atau berjualan, ya, dipikir lagi kira-kira jalan di sini akan menjadi ramai atau enggak, akan menjadi sempit atau enggak, akan menjadi macet atau enggak ketika kita berjualan di sini. Ya, dan juga parkir, kita harus hati-hati jangan sampai parkirnya kita justru menimbulkan gangguan buat orang yang lewat. Ya, hati-hati sebisa mungkin. Ya saya enggak berani berfatwa haram parkir di pinggir. Mau parkir di mana? Ya. Kadang-kadang begitu, mau parkir di mana? Makanya kita sampaikan pilih-pilih tempat. Ya. Jangan mentang-mentang ya saya butuh parkir sini, butuh orang macet, orang ini enggak urusan. Ya, enggak boleh begitu. Kita harus sensitif karena ini adalah hak orang banyak. Ya, dan ini termasuk adab dalam Islam dan mudah-mudahan kita bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman-kezaliman yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Kalau kita tidak menyadari ini, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun dan jangan diulangi. Ya, jangan diulangi. Baik, cukup sekian.